Jadi baik, perkenalkan nama saya Franky Romeo Daan. Pada video ini saya akan menjelaskan peristiwa sehari-hari yang menerapkan konsep gelombang, getaran, dan juga bunyi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu gelombang, getaran, dan juga bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid atau gerak berulang. Yang berikut, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Yang berikut, apa itu bunyi? Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik atau gelombang suara melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan juga padat. Berikut ini ada beberapa peristiwa sehari-hari yang menerapkan konsep gelombang, bunyi, dan juga getaran. Yang pertama adalah bandul sederhana. Ya, pada titik ini adalah bandul dalam keadaan diam. Jika kita memberi gaya, maka bandul tersebut akan bergerak dari titik B ke A, atau juga dari O ke A, ke B, ke O lagi, ke A, ke O, ke B, dan juga gerakan berikutnya. Gerakan bandul tersebut menerapkan konsep getaran seperti pada pengertian getaran tadi. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Bandul ini memenuhi syarat tersebut, di mana sebelum kita memberi gaya, bandul tersebut akan diam atau berada pada posisi titik O atau titik diam. Ketika kita memberi gaya, maka bandul tersebut akan bergerak secara bolak-balik dalam periode tertentu. Jadi bandul ini menerapkan konsep getaran. Yang berikut adalah petikan gitar. Di saat kita memainkan alat musik seperti gitar ini, maka kita akan memetik senar-senar yang ada pada gitar sehingga senar tersebut bergetar, senar tersebut bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Petikan gitar tersebut menerapkan konsep getaran. Yang berikut adalah radio dan televisi. Jadi baik, radio dan televisi ini juga menerapkan konsep gelombang, di mana berita yang disiarkan pada stasiun televisi maupun stasiun radio, kita akan mendengarnya menggunakan radio dan juga televisi yang kita miliki di rumah. Yang tentu saja suara atau berita yang disampaikan akan ditransfer melalui udara sehingga kita dapat mendengarnya di rumah kita masing-masing. Yang keempat, proses USG dan juga mengukur kedalaman laut.
ini juga menerapkan konsep gelombang. Proses USG adalah suatu pemeriksaan pada bidang kesehatan untuk mendapatkan diagnosa dari suatu penyakit atau suatu hal tertentu. USG memanfaatkan gelombang ultrasonik yang berfrekuensi tinggi untuk mendapatkan gambaran dari dalam tubuh. Demikian juga dengan mengukur kedalaman laut. Itu juga menerapkan konsep gelombang. Yang kelima atau yang terakhir adalah gelombang air laut dan juga gelombang tali. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang arahnya tegak lurus permukaan air laut. Air laut ini disebabkan oleh angin. Angin mentransfer energinya dari laut ke darat menggunakan medium yaitu air laut, sehingga air laut itu bergelombang atau gerakannya naik turun secara berulang atau sinusoidal. Yang berikut adalah gelombang tali. Misalnya kita memiliki sebuah tali, satu ujungnya kita ikat pada sesuatu, terus ujungnya yang satunya kita pegang, lalu kita menggerakkan tali tersebut. Maka energi yang kita berikan akan ditransfer melalui media atau tali tersebut, sehingga tali tersebut itu akan bergelombang secara berulang. Kegiatan ini menerapkan konsep gelombang. Jadi baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.